Pak, jangan takut sama istri Pak. Masa polisi takut sama istrinya? Nah semua gaji tak nak ambil. Coba nih, semua gaji diambil sama istri. Belum lagi naik honor, tapi dia sudah tahu. Kerjasama sama juru bayar. Depan naik lagi cina suamimu itu langsung banyak kami itu menak cicil. Nah kita semua gaji tak nak ambil, bajunya kita semua belikan nih, kita belikan mobil, dicicilkan rumah, sampai gencungnya kita belikan, tawasnya pun kita belikan. Masa mau takut sama istri? Saya bilang anu dia Ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring. Pak, kalau nak kasih pecah istri tak piring satu, kasih pecah kok satu lusin. Piring boleh dibeli, piring boleh kau ganti, tapi harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak sama istri. Allahu Akbar. Kalau mau pengantin cantik, oh, nak kira tembok muka nak kuning, biru, abu-abu, coklat. Makanan nak kasih tipis, nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Jilbab sakaratil maut. Sekali mau tidur sama suaminya tak sikat gigi. Kita bayangkan diri kita. Padahal Nabi jelaskan, wanita yang berdandan sebelum tidur sama istrinya, maka malaikat berdoa sepanjang malam, ya Allah, rahmati wanita ini karena dia tidur untuk menyenangkan hati suaminya. Boleh sebentar cantik-cantik memang untuk tidur. Tidak perlu pakai ke baju renang. Cerita wallahu alam benar atau tidak, banyak sekali ilmunya, banyak gelarnya, tapi begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun, diprotes sama istrinya. Dan istrinya, Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium kah? Ini mau 2 minggu kopi mengajar dah pernah aku cium-cium. Langsung Nabi bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa aku cium selama ini? Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Pembantu ini pura-pura pikun, didapat di kamarnya pembantu sama anaknya, dan aku kira mamamu nak. Ayo, apalagi yang menyebabkan orang sombong? Satu, bertambahnya ilmu. Allah berfirman, jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sedikit saja, dan jangan sombong gara-gara ilmu. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang sombong? Pangkat jabatan. Abon reso sombong. Kalau di sini Pak Made tidak sombong. Kalau dan Dimpo sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar sepupu satu kali kok kasar, biar sepupu satu kali kok Kapolri. Kalau pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi itu tongkat komando, kasih lagi orang lain. Jangan sombong. Kalau bapak punya pangkat jabatan sombong, begitu pensiun tidak ada yang mau lihat. Apalagi membuat orang sombong, pangkat jabatan bupati. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, kalau tidak, wassalam. Tapi
lagi bukan bupati kita di sini. Saya tadi kaget ini penceramah kapan ini. Tepuk tangan dulu bupati. Yang keempat yang membuat orang sombong adalah bertambahnya ibadah. Nah, ini orang-orang yang merasa dirinya alim. Itu pintu setan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia, Masya Allah, temannya setan. Satu di antara ketiga itu kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, hartawan sombong, temannya ke setan. Kaya pangkat pejabat sombong, temannya ke setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu-ilmuwan sombong, temannya ke setan. Kaya ibadah alim sombong, temannya ke setan. Tapi kalau pejabat, orang kaya, terkenal, sombong, orang masih paham. Ay kaya itu bagus rumahnya, tinggi pangkatnya, ya wajar lah dia sombong, ada jalannya. Tapi temannya setan. Kaya, sombong, temannya setan. Jadi kalau ada miskin, pengangguran, tidak terkenal, tidak ada pangkatnya, tidak ada kerjanya, mau sombong lagi, bukan ke temannya setan. Kau sudah jadi setan, silakan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Satu, yang merusak persaudaraan, pemilu pilcaleg. 2, kesombongan. Yang ketiga, apa yang bisa merusak persaudaraan dan putus persaudaraan, sangka buruk. Setelah terpilih ditelepon dan angkat-angkat, ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, tidak angkat, mungkin lagi menghadap sama Kapolres. Telepon 2 kali tidak dijawab, oh mungkin lagi sholat duha, sangka baik. Telepon tidak dijawab, oh mungkin lagi buang air besar. Karena mungkin kita terima telepon sambil buang air besar. Sangka baik. Ya, jangan pernah sangka buruk. Tidak baik itu orang sangka buruk. Kalau ke telepon orang tidak jawab, sangka baik. Mungkin dia lupa bawa handphonenya. Sangka baik. Kita telepon Kapolres yang seangkatan kita hanya karena takdir dia menjadi pimpinan tinggi. Kita telepon tidak dijawab, sangka baik. Oh mungkin dia ada lagi tidur, sangka baik. Jangan langsung begitu dengan kanan. Sangka baik. Ibu-ibu sangka baik. Saya ini hidup saya selalu sangka baik. Tamat SMA saya daftar tentara. Dalam Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus, ceper, tidak cukup tinggi. Saya protes kepada Allah waktu itu, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku ada lulus polisi, sekarang satu bunga-bunga di Mamuju, dia di Polda Mamuju, reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi dosen dan ustaz pakai baret putih. Alhamdulillah, saya sangka baik sekarang. Gara-gara saya pakai sampo putih, mulai dari sampo merah sampai sampo hitam, ku caramai ko semua. Apa itu? Sangka baik. Sangka baik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar, 10 calon. Kalah ke ustaz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Karena sangka baik. Alhamdulillah saya tidak terpilih, saya bisa ceramah keliling dunia. Saya sudah dari New York, Belanda, Turki, sudah keliling. Jepang beberapa kali. Karena seandainya saya jadi wali kota waktu itu, wakil wali kota di Makassar, dia tak putar-putar. Sangka baik. Ibu-ibu, berapa banyak orang bercerai dengan suaminya gara-gara sangka buruk. Telepon
telepon suaminya langsung marah-marah. Di mana kau Pak? Baru 1 jam pergi suaminya. Di mana kau Pak? Kemudian Rinda dengar sendiri. Di mana kau? Ada jadi call ke sini kau mau pakai sini sekali kau dengar semua orang. Di mana kau? Ada kan di kantor. Foto dulu baru kirim. Nah jadikan suaminya tahanan kota. Wajiblah ini suaminya. Baru di komandan takut juga sama istri. Pak, jangan takut sama istri Pak. Masa polisi takut sama istrinya? Nah semua gaji tak ambil. Coba nih, semua gaji diambil sama istri. Belum lagi naik honor, tapi dia sudah tahu. Kerjasama sama Pak juru bayar. Bulan depan naik lagi Cina suamimu itu. Langsung banyak kami itu mau nak cicil. Nah kita semua gaji tak ambil. Bajunya kita semua belikan nih. Kita belikan mobil, dicicilkan rumah. Sampai incungnya kita belikan, tawasnya pun kita belikan. Masa mau takut sama istri? Saya bilang anu dia Ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring. Pak, kalau nak kasih pecah istri tak piring 1, kasih pecah ku 1 lusin. Piring boleh dibeli, piring boleh kau ganti, tapi harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak sama istri. Allahu Akbar. Kalau mau pengantin cantik, oh, nak kira tembok muka nak, kuning, biru, abu-abu, coklat. Makanan nak kasih tipis, nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Jilbab sakaratil maut. Sekali mau tidur sama suaminya nak sikat gigi. Kita bayangkan diri kita. Padahal Nabi jelaskan, wanita yang berdandan sebelum tidur sama istrinya, maka malaikat berdoa sepanjang malam, ya Allah, rahmati wanita ini karena dia tidur untuk menyenangkan hati suaminya. Itu boleh sebentar cantik-cantiknya untuk tidur. Kalau perlu pakai ke baju renang. Ya Pak ya. Serius. Oh, kalau Bu, kita ini laki-laki tergantung istri. Enak nih tuh suami tak kalau pergi rahasia di jalan, pergi tertib lalu lintas, operasi tertib, lalu ibu jam 8 sholat duha, selesai sholat duha kita berdoa, ya Allah bimbing suamiku ya Allah sebagai penegak hukum, kuatkan dirinya ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikanlah kemampuan suamiku untuk menjalankan yang hak itu, dan tunjukkanlah suamiku yang batil adalah batil dan berikan kemampuan suamiku menghindari kebatilan itu. Lalu ya Allah bukakan pintu rezekinya karena engkau yang mengatur rezeki dan suamiku. Baru SMS mi suami tak, Pak jangan menghalalkan segala cara di jalan. Saya baru doakan ki baju coklat tak itu, institusi tak sebagai polisi jauh lebih berharga daripada gaji tak berapapun. Baru kita SMS. Itu suami tak kalau terima SMS begini, nak kasih lihat semua temannya di posko, lihat kau istri soleha. Pernah kita SMS begitu? Pernah nih? Paling SMS-nya, Pak jangan lupa singgah beli gas. Ada pernah curhat sama saya. Dia Ustaz, kenapa itu suamiku tidak bisa betah di rumah? Saya ceritakan lah. Bu, ada orang suami istri suka ngomel istrinya. Akhirnya suaminya cari jalan bagaimana supaya istriku tidak ngomel, dan saat aku ngomel dia tidak dengar suaranya. Akhirnya suaminya ini bawa ke toko perhiasan. Nah belikanlah cincin, nah belikanlah gelang. Oh senang istrinya. Jalan mau tanya suaminya, di mana ini ada sumur kuda. Oh dia dapat sumur tua usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Nah bilang suaminya, lihat beda ibu ada airnya itu.
Dia dekat-dekat istrinya, ai dangkal jika kira-kira tenggelam kau. Dia bilang tidak, tadi sampai di lutut sini. Dekat-dekat lalu dorong istrinya masuk. Marah kau di situ, tidak aku dengar tu. Ngomel aku sampai caut di situ. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kali suami, siapa kamu? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya tadi. Baru 1 jam di dalam ngomel, tidak mau berhenti. Lebih saya lari. Coba, jin saja tidak tahan kalau itu ngomel terus. Apalagi suami tak kodong yang sebaru pulang kantor ngomel-ngomel. Cilaka. Ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarah sama istri kau diam-diam. Dengar jawaban Umar. Dengar jawaban Umar para bapak-bapak. Begini jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba, kita pernah rasakan itu namanya sakitnya hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu itu hamil? Enak enggak itu waktu hamil, Bu? Jangan saja setengah mati. Duduk pakai standar samping. Masuk dikasih. Saya masih ingat waktu istriku 7 bulan itu kan goyang-goyang dari kakinya itu anak. Dia bilang, ada lagi di sini Ustaz. Pindah lagi, ada lagi sini dalam hatiku. Ya lemu. Menderita itu perempuan pasal kalau hamil. Bapak mau coba rasakan hamil. Itu istri 9 bulan. Bapak mau rasakan, ambil itu ke 1 kelapa, 1 biji kasih masuk di perut, kasih masuk di bajuta. Kemana-mana bawa, apel siaga bawa. Coba, 9 bulan. Gaji 7 juta, itulah kehebatannya perempuan. Dia mampu memanajemen itu untuk hidup 1 bulan untuk 7 juta. Nah itu kalau istri marah ya, bayangkan bagaimana susahnya ngatur duit. Maka sabar saja. Rumus menghadapi perempuan cerewet, rumus menghadapi perempuan suka marah, rumus perempuan menghadapi tidak sabar, judulnya, resepnya, rumusnya, jurusnya menghadapi perempuan ini, diam. Betul. Diam saja. Karena itu perempuan, Pak. Itu kalau perempuan ngomel, perempuan marah-marah. Keluar pertanyaannya, kenapa begini? Dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Tetap, jadi lebih diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Tak kalau marah nih. Apalagi kalau Nabi lebih pokoknya, sudah diam saja. Tidak jalan di otaknya. Dijelaskan semua sudah jelas lengkap. Ragali lagi, kenapa balik 7 tahun yang lalu? Itu lagi dari 7 tahun. Jadi lebih diam saja Pak. Kalau istri tak marah, diam saja. Kalau perlu makan ke obat tidur.